Jo belakang. Kau sama lo. Miss lu lah. Halo. Halo, selamat pagi Kak Cindy. Pagi. Selamat pagi. Oke, baik Kak. Mungkin kita sambil nunggu teman-teman yang lain join, bisa kita buka dulu kali ya sambil nunggu teman-teman gitu. Oke, baik. Saya buka ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga untuk Kak Cindy ya dari Indonesia. Selamat pagi. Terus habis itu, sebelumnya saya mau perkenalan dulu nih teman-teman. Karena biasanya nih, itu yang mendampingi atau menemani teman-teman di eksklusif mentoring WHV itu adalah Miss Nur atau Kak Nur. Nah, pada kesempatan kali ini itu bareng saya. Nah, perkenalkan saya Sofia, bisa dipanggil Kak Sofi, Miss Sofi, bebas ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman akan sharing bareng Kak Cindy, yang mana beliau ini adalah WHV holder tahun 2024, yang mana juga adalah alumni Flip Education gitu. Nah, mungkin singkat aja ya teman-teman, kita langsung sapa Kak Cindy gitu. Halo Kak Cindy, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman semua semoga di sana baik terus belajar bahasa Inggrisnya lancar ya. Agak deg-degan nih. Santai aja nih Kak, sharing biasa aja gitu. Kalau di Australia sekarang berarti jam berapa nih Kak kalau di sana? Sekarang jam 9 lewat 7 ya. Selisih 1 jam aja kayaknya dari Indo ya. Weh, berarti sama-sama di weekend juga ya Kak ya? Ya. Weh, ini benar-benar weekend yang produktif nih teman-teman, kita bareng-bareng di sini. Oke Kak Cindy, mungkin kayak kita ambil nunggu teman-teman. Mungkin terlalu pagi gitu ya, jadi teman-teman agak masih proses untuk join Zoom-nya gitu. Nah, kalau dari Kak Cindy nih, sekarang kegiatannya apa nih Kak? Mungkin bisa sharing dikit dulu, boleh? Silahkan. Kegiatannya mungkin cuma kerja terus kalau weekend itu mungkin kumpul-kumpul sama teman-teman sesama Indo atau ya explore Australia lah sambil liburan Oke. tipis-tipis gitu. Udah kemana aja nih di Australia nih Kak? Aduh, kan baru datang itu langsung ke Perth. Tujuan utama Mm-mm. waktu itu di Perth. Jadi em, ya cuma keliling sekitaran daerah-daerah.
Perth, terus daerah bawah, Menjimat, ya seperti itu. Nggak yang sampai keliling Sydney, Brisbane itu belum sampai. Mungkin next time. Di sini ya langsung keliling Ya, ini gitu. Oke, teman-teman. Kalau Kak Cindy sendiri ini asalnya dari mana nih kalau dari Indonesianya nih, Kak? kalau Dari asal sendiri itu dari Lampung, Mm-mm. terus ya asli Lampung, lahir di Lampung, tapi sukunya Jawa. Oke. Kalau kemarin ngambil flip educationnya yang di mana nih, Kak? Di Pare atau di cabang mana nih? Pare, di Pare, di Pare. Dari Lampung ke Pare ya, Kak ya. Wah, sangat effort sekali ya. Dan Karena akhirnya karena dulu em, saya kan sendiri dari Lampung, nggak ada kenalan sama sekali. Terus dapat info WHV itu ya juga dari scroll-scroll Instagram. Terus eh, kayak bahasa Inggris aku kan juga dulu masih kurang banget. Terus akhirnya pergilah ke Pare sambil cari relasi sama cari teman-teman yang mungkin di Pare lebih banyak teman-teman yang mau ke Australia juga. Saat itu aku mikirnya kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah berangkat ke Pare gitu. Karena kalau nggak, karena jujur aja aku ke sini ke Australia itu eh, ada teman dari Pare juga. Karena mm, teman dari Pare juga gitu. Datang ke sini terus dapat kerja di sini juga karena teman-teman yang dari Pare itu tadi. gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang lagi kursus bahasa Inggris di Flip Education di Pare bisa dimanfaatin nih relasi teman-temannya juga. Jadi teman-teman bisa sambil kerja di Australia bareng, tinggal di sana bareng juga Ya, gitu. betul. Karena teman-temanku yang sekelas dulu dari Pare, Mm-mm. sebenarnya kebanyakan dari mereka pergi ke Adelaide. Hmm. Jadi mereka kumpul di Adelaide, tinggal serumah. Jadi lebih apa ya, gampang gitu. Karena udah pernah kenal dari Indonesia sebelumnya gitu. Jadi Oke. nggak ada kayak culture shock, ketemu orang baru gini-gini. Karena ketemunya ya pemain-pemain lama gitu. Oh ya, lumayan lama gitu. Ya, Oke, teman-teman yang join di Zoom, mungkin kita sapa teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri sekarang lagi di mana nih, teman-teman? Kalau Kak Cindy kan di Australia, aku lagi di Pare. Kalau teman-teman dari mana aja nih? Dari Malang kah, Jakarta, atau mana nih? Mungkin boleh sambil sapa-sapa di kolom chat ya, biar kita juga makin akrab gitu. Oke, Kak Cindy, mungkin kita langsung aja kali ya membahas terkait dengan saudara Kak Cindy. Wah, ini Kak Nani dari Adelaide. Oke, mungkin kita kayaknya ini bisa, aku tahu ini, Miss Ana eh, ini kayaknya. ya bisa jadi nih di sana nih. Sesama welder juga nih. Oke, mungkin Ya, aku izin share screen dulu ya. 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 Apakah udah kelihatan, Kak? Ya, sudah. Oke, baik. Mungkin kita langsung aja ya, Kak ya. Ya. Poinnya aku infokan ke Kakak gitu. Oke. Em, boleh di ini Kak, apa? Next slide. Langsung aja ya. Iya, boleh, boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy, saya asal dari Lampung. Ya, perkenalan dulu lah ya. Kalau tak kenal kan tak sayang. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kenalan dulu bentar. Jadi aku WHV di sini udah 1 tahun karena aku berangkat tahun 2023 bulan Desember. Sekarang udah setahun ya lebih dikit lah. Jadi pengen share pengalaman aku selama di Australia sama teman-teman. Mungkin bisa eh, jadi apa? Tambah pengetahuan buat teman-teman semua yang mungkin masih di Pare, ada yang eh, mana ini ada yang dari Indramayu dan teman-teman semua yang ada di sini. Eh, boleh next slide-nya, Kak?
Oke, jadi hari ini kita sesuai dengan template yang udah di-share ya. Jadi hari ini kita tuh akan membahas tentang beberapa pengetahuan aku tentang working holiday visa yang tidak seberapa ini. Kemudian proses dari awal sampai aku bisa sampai di Australia, terus alasan kenapa kok dulu aku itu dari ambil kurs di Pare pilihnya IELTS, tapi ketika real testnya kok kenapa pilih PTE, terus struggle proses WHV, terus nanti mungkin ada sedikit tips dari aku di Australia. Begitu. Next, Kak. Mungkin ada sedikit problem, maaf ya teman-teman. Ya, maaf ya teman-teman ya, tiba-tiba nge-lag nih. Ada aja Mungkin nih. sinyalnya agak goyang dikit, Kak. Jadi ya, Iya nih, sinyalnya kayaknya lagi liburan nih Kak, lagi weekend gitu kali ya. iya, iya weekend sinyalnya juga ikut ini, ikut mau liburan. Oke, mungkin teman-teman sebagian yang udah di Pare mungkin udah tahu lah ya, working holiday visa itu visa untuk apa, atau mungkin teman-teman yang belum tahu working holiday visa itu apa, mungkin teman-teman bisa dibaca di situ. Kalau untuk orang Indonesia sendiri, sebenarnya working holiday visa itu ada dari untuk buat banyak negara, nggak cuma dari Indonesia aja. Tapi untuk orang Indonesia itu kita WHV-nya itu subclass yang 462. Jadi visa itu dipakai buat kerja sambil liburan. Jadi tapi kalau buat orang Indonesia mah yang penting kerja dulu, liburannya nanti gitu ya. Yang penting cuan bos gitu. Terus em, buat WHV itu WHV itu sebenarnya di sini tuh cuma 1 tahun, tapi bisa extend visa buat tahun kedua, terus kemudian extend lagi buat tahun ketiga. Jadi nggak langsung satu kali apply visa buat 3 tahun gitu, nggak. Jadi buat extend visa tahun kedua itu ada dibutuhin syarat kayak payslip, terus apa lagi ya, bank reference juga, tapi nggak kayak di Indonesia gitu. Bank reference-nya kita cuma cukup download dari apa itu aplikasi bank account kita masing-masing di sini ya. Terus em, jadi dulu waktu pertama kali aku di Indonesia itu kan aku sendiri. Kenapa kok aku em, bisa tahu WHV itu ya? Pertama karena tadi aku suka scroll-scroll Instagram, terus nemu nih, kok ada SDWHV di postingan Dijen Imigrasi. Terus kenapa kok banyak yang komen, terus kayak rasa penasaran itu muncul, SDWHV itu apa? Terus kemudian aku search dulu, cari-cari WHV itu apa, terus kemudian dapat info kalau WHV itu visa kerja untuk di Australia. Tapi ketika lihat persyaratannya waktu itu kayak diperluin IELTS, terus kemudian eh, apa itu reference yang audit itu kok kayaknya nggak mungkin ya buat guru honorer gaji 500.000 saat itu buat bisa mencapai kayak dana deposit yang 5.000 AUD itu. Terus kemudian akhirnya waktu itu aku masih kuliah sambil kerja jadi guru honorer. Ketika selesai wisuda, aku wisuda itu bulan Agustus, kemudian awal Oktober atau pertengahan Oktober itu mulai berangkat ke Pare.
Jadi ke Pare itu sebelumnya belum 100% mau WHV, yang penting belajar bahasa Inggris dulu gitu. Kemudian ketemu teman-teman yang juga sama-sama pengen ngejar WHV ke Australia. Jadi kita kayak sharing informasi informasi gitu. Dulu bener-bener waktu dari Lampung itu masih benar-benar kosong, belum tahu banyak tentang WHV. Taunya WHV itu ya cuma visa kerja buat ke Australia, tapi syarat-syaratnya apa aja itu cuma ya tahu yang basic-basic aja. Terus kemudian ketemu teman-teman di sana, terus ketemu tutor-tutor yang bisa mengarahkan, kalau sama alumni-alumni Flip juga dulu yang udah di Australia, kita dikasih pencerahan tentang WHV itu gimana, terus apply-nya gimana, dokumen yang diperlukan apa aja, terus tips-tips nanti ketika war itu apa aja. Jadi buat teman-teman yang sekarang udah di Pare ini, luar biasa, kalian udah satu langkah lebih maju daripada teman-teman yang lain gitu. Jadi kalian udah ya udah tau lah, minimal udah 30 atau 40% lebih maju daripada teman-teman yang mungkin eh, belum apa belum ke Pare gitu. Jadi karena kita ketemu banyak orang di situ. Terus eh boleh nextnya gitu Kak, next slide. Ya jadi selanjutnya itu proses awal kenapa eh, tadi aku dari guru honorer sampai ke sekarang di Australia itu prosesnya ada di layar, mungkin teman-teman bisa sambil baca ya. Jadi aku mulai jadi guru honorer itu selama 2 tahun, 2 tahun itu sambil kuliah saat itu. Jadi bukan pure guru honorer yang udah kerja di apa sekolah. Jadi sambil kuliah, sambil ngajar. Kebetulan waktu itu kuliahnya online karena ada COVID-19. Jadi 2 tahun itu ya full ngajar di SD gitu kegiatannya. Kemudian kenapa kok bisa kepikiran sampai Australia itu tadi? Karena kalau dipikir-pikir gaji guru honorer 500.000 itu bisa sampai mana itu, kan kita kayak, aduh, masa iya mau cuma bergantung dengan gaji 500.000 sebulan gitu. Jadi kayak harus cari nih kerjaan yang lain gitu. Kemudian nemu informasi eh, WHV ini tadi. Kok dari kata influencer WHV ini kenapa kok kita dapat 1 M? Kira-kira itu benar atau enggak ya gitu. Jadi itu yang salah satu jadi motivasi kenapa kok aku tertarik untuk mencoba WHV ini. Terus ketika udah sampai di Australia, ya benar mungkin ada beberapa yang dapat 1 tahun 1 M, itu benar. Tapi eh, kalau aku sendiri nggak sampai lah 1 tahun 1 M itu. Terus yang kedua itu tadi aku bulan Oktober ambil kursus di Flip, ketemu teman-teman yang luar biasa pengalamannya, hebatnya. Terus ya yang kebetulan teman-teman yang dari Flip juga itu teman-teman yang bantu aku bisa sampai di Australia, terus nyariin tempat tinggal dulu juga teman-teman dari Flip juga. Terus kemudian dulu aku ikut war pertama itu di bulan Maret. Jadi kenapa kok waktu itu gagal? Jujur waktu itu uh, sempat pakai joki juga karena takut nih, nggak percaya sama diri sendiri. Jadi bayar joki untuk war SDWHV, karena waktu itu SDWHV itu belum yang pakai apa itu, yang sekarang kan di surat SDWHV itu ada foto kita, verifikasi foto itu ya sekarang itu. Jadi dulu itu belum ada itu. Terus jadi masih banyak teman-teman tuh yang pakai 2 3 PC buat 1 orang buat war itu. Jadi
Dulu aku war sendiri di rumah sama pakai joki dulu. Tapi kenapa kok gagal? Karena bulan Maret itu kuotanya itu sedikit karena sisa kuota dari tahun 2000 November 2023 kalau nggak salah ya. Kemudian kalau nggak salah itu sisa kuotanya tinggal 500 atau berapa, terus kemudian yang daftar itu sampai ribuan. Jadi kayaknya peluangnya lebih sedikit. Terus tapi ketika aku gagal, aku kayak ah mungkin belum rezeki itu tadi. Terus kemudian mungkin dikuat lagi, terus tambah-tambah apa? Cari info-info WHV gali lebih dalam lagi, terus baca-baca review dari teman-teman yang ikut war kemarin, mereka kok bisa dapat itu gimana caranya, tips-tipsnya gitu kan. Mereka banyak share itu di grup WhatsApp. Terus akhirnya di bulan November tahun 2024 itu war yang kedua. Itu kan jaraknya cukup jauh ya. Waktu itu kebetulan untuk kuotanya tidak dibagi per batch lagi. Jadi untuk kuota 1 tahun dibuat 1 kali war. Jadi kayak wah, kesempatan untuk dapat visa WHV ini lebih besar nih uh, buat aku gitu. Karena waktu itu jumlah kuotanya kurang lebih 5.000 kalau nggak salah. Jadi ah mulai pede nih, kayaknya nggak perlu deh pakai joki-joki, sekarang bisa sendirilah, nggak nggak apa ya, nggak takut lagi kalau nanti kalau nggak dapet ya udahlah, kalau misal ini setidaknya sudah berani mencoba. Terus akhirnya waktu itu eh, karena di rumah nggak ada wifi, terus di Lampung itu kebetulan warnet gaming itu adanya cuma di Bandar Lampung karena aku tinggal di kabupaten dan di desa. Jadi kalau mau ke Bandar Lampung tuh kayak aduh jauh banget, belum nanti nginepnya dan lain-lain sebagainya. Terus akhirnya bapak bapak orang tua aku itu nyaran eh, coba ke tempatnya Mas ini, tetangga. Jadi tetangga itu ada wifi. Akhirnya ke sana, eh, nebeng wifi tetangga. Terus ya ya kayak yang dibuat video dari kakak-kakak Flip ini. Modal nebeng wifi tetangga, ya betul itu aku. Modal nebeng wifi tetangga. Jadi um, waktu itu war dibuka kan jam 9, itu aku dapat sekitar jam 11. Eh dapat kuotanya itu sekitar jam 11 setelah udah mulai deg-degan nih, terus mental sana mental sini. Terus akhirnya baca, karena aku em, rajin baca chat dari teman-teman yang di grup WhatsApp. Waktu itu ada yang udah dapet, tapi aku lupa siapa orangnya dan dari mana asalnya. Pokoknya dia kasih tips buat war itu buka tab yang banyak. Jadi satu tab itu aku copy linknya, aku buka tab baru, copy linknya lagi sampai 3 atau 4 kali. Terus aku rajin cek berkala dari masing-masing tabnya, eh, ada nggak nih tombol pengajuan yang udah hijau. Jadi waktu itu kebetulan ada satu, aku klik, kemudian masuk ngisi data-data, ternyata kehabisan waktu. Nah, buat tips buat teman-teman juga kalau kalian nanti ikut war SDWHV, baiknya kalian itu nanti buat kayak satu dokumen yang udah lengkap, paspor, nomor paspor, jadi eh, NIK, terus tanggal lahir, pokoknya data-data yang diperlukan itu kalian udah buat dalam satu tabel atau di dalam satu kertas. Jadi kalian nanti nggak bolak-balik buka paspor, oh nomornya tadi berapa ya gitu. Jadi kayak buang-buang waktu gitu. Terus em, kayak apa alasan kalian datang ke Australia, kalau bisa itu kalian, karena nanti kan kalian ngetik
Jadi kalau bisa kalian udah buat duluan di awal kayak jadi nanti tinggal nyontek, tinggal nyalin gitu. Terus akhirnya waktu itu karena kehabisan waktu mental. Mental dulu itu udah nggak bisa masuk lagi, nggak bisa akses webnya lagi. Terus eh, coba terus yang cara yang tadi buka tab yang banyak, terus salah satu tabnya ada yang di refresh, terus secara berkala jangan terus-terusan di refresh karena kalau berdasarkan review teman-teman dulu, kalau kebanyakan di refresh kita malah kayak webnya itu error, error atau apa itu gitu. Akhirnya coba tips dari teman-teman itu refresh secara berkala. Akhirnya ada lagi tombol pengajuan. Nah, pas waktu ngisi data lagi, ternyata data-data yang kita isi di awal itu masih ada. Jadi kita tinggal melanjutkan dari upload dokumen dan lain sebagainya. Nah, terus ada lagi kasus waktu aku tahun 2024 itu, temen aku nggak bisa upload surat, banyak yang gagal karena nggak bisa upload surat keabsahan, keabsahan data. Itu eh, nggak tahu alasannya kenapa kok nggak bisa upload surat itu, tapi ada juga yang nggak upload surat itu, akhirnya tetap disubmit, dapat surat SDWHV. Karena waktu itu banyak yang protes, kenapa kok dokumen yang diupload nggak lengkap, tapi SDWHV-nya bisa terbit. Jadi itu dulu juga mungkin jadi kekurangan dari pihak imigrasinya, bukan dari kitanya. Yang penting kita udah usaha secara maksimal itu tadi. Terus em, apa lagi ya yang sebentar, ada lagi. Nah, untuk dokumen-dokumennya dulu, kalau aku tips aku supaya kalian upload dokumennya itu lebih cepat, karena kan war itu kan ada waktunya, waktu itu 15 menit kalau nggak salah itu, jadi waktunya terbatas. Jadi untuk biar cepet upload dokumennya, waktu itu aku dokumennya aku converse. Jadi ukuran dokumennya itu kalau bisa dibuat kecil. Jadi yang penting pas waktu dibuka, dokumennya itu masih bisa dibaca dan nggak pecah. Jadi um, di converse jadi size-nya itu lebih kecil gitu. Jadi ketika diupload itu nanti langsung langsung apa? Lebih cepat gitu. Nggak yang loading dulu gitu. Kemudian setelah dapat SDWHV itu aku kan ada yang lodge visa dulu baru MCU. Kalau aku pribadi itu MCU dulu baru lodge visa. Jadi aku MCU itu sekitar bulan November di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Untuk biayanya waktu itu masih 1.150.000. Jadi dari Lampung berangkat ke Jatinegara buat MCU. Mungkin ada sedikit tips buat teman-teman kalau nanti MCU, karena Australia ini kan mereka ketat sekali dengan kayak eh, TBC paru-paru. Mungkin bagi teman-teman yang merokok sebelum MCU, berhenti dulu nih ngerokok 1 bulan atau apa, mulai jalani pola hidup sehat dan ini supaya, karena kan kalau misal ada problem di tubuh kita itu kan dari pihak rumah sakit itu kita nggak dikasih tahu. Kalau setahu aku hasil MCU-nya itu nanti dari pihak rumah sakit langsung dikirim ke pihak Australia gitu. Jadi kita nggak tahu hasil MCU kita tuh bagus atau enggak. Jadi kita kayak deg-degan kan, aduh sehat enggak, sehat enggak, sehat enggak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nanti sudah dapat SDWHV terus MCU, kalau bisa jaga kesehatannya dulu, terus pastiin kalau kalian itu benar-benar fit sebelum kalian itu MCU. Karena kalau misal gagal itu kurang tahu ya, kita bisa dikasih waktu untuk MCU ulang atau enggak, itu aku kurang tahu karena waktu itu aku sekali MCU
alhamdulillah langsung lolos itu tadi. Terus kemudian aku setelah MCU itu lots visa bulan akhir November atau setelah MCU ku granted itu aku langsung lots visa. Kalau selang 2 minggu aku langsung lots visa, kemudian selang 2 minggu lagi visa dari aku granted, terus akhirnya eh, bulan Desember tanggal 14 itu aku berangkat ke Australia gitu. Terus dulu waktu sampai di Australia nggak ada yang instan ya, jadi sempat nganggur dulu 1 bulan karena ini mungkin bisa nanti aku kasih tips buat teman-teman jangan lakuin hal yang sama kayak aku karena aku dulu itu tadi untuk extend visa second year kan harus ngumpulin payslip. Jadi aku yang di otak aku dulu itu kayak payslip dulu. Jadi aku langsung ke daerah daerah regional untuk ngejar payslip itu tadi. Tapi saran dari aku buat teman-teman nanti ketika kalian sampai di Australia jangan langsung ke daerah regional. Kalau bisa stay dulu di kota. Jadi kalau misal em, belum dapat kerjaan kalian masih bisa nguber atau eh, cari kerjaan yang lain gitu. Yang ya jangan pilih-pilih kerjaan lah kalau untuk awal-awal datang ke Australia. Jadi dulu kesalahan aku datang di waktu yang nggak tepat. Waktu itu aku datang di Desember, jadi bertepatan dengan Christmas. Terus ya banyak orang-orang yang kalau di daerah regional, terus khususnya di Mid Factory itu orang nggak mau ninggalin kerjaan tuh waktu Christmas gitu. Mungkin ada ya sebagian yang libur, tapi mereka belum open. Kalau di company aku di bulan Desember mereka belum open recruitment baru gitu buat pegawai baru. Jadi kalau bisa teman-teman nanti kalau udah dapat visa WHV terus udah dapat udah pergi ke Australia, stay dulu nih di kota sambil cari kerjaan yang bisa buat bayar rent dulu lah, buat bayar rent, bayar makan karena rent di sini kan juga lumayan mahal, bayarnya per minggu begitu. Terus dulu aku langsung ke daerah regional, jadi kalau di daerah regional itu terkhususnya di Harvey itu kita kalau mau nguber nggak bisa, kendaraan juga waktu itu nggak ada. Kalau mau nguber itu harus ke kota sebelah, jadi kayak sekitar 30 atau 45 menit dari Harvey. Jadi kita kayak karena waktu itu aku ke Australia cuma bawa uang 1.200 1.200. Jadi kalau mau kayak rent mobil itu kayak aduh duitnya pas-pasan gitu. Jadi nggak bisa. Jadi tetap stay di Harvey, mau gerak ke sana kemari, mikir tadi budgetnya itu tadi. Jadi kalau bisa buat teman-teman yang juga budgetnya tipis kayak aku, stay dulu nih di kota sambil nguber atau cari-cari kerjaan ya di kafe lah atau tukang cuci piring atau apa gitu. Buat tambah-tambah uang bayar rent atau uang makan dulu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin next slide Kak. Nah, kenapa kok dulu aku di Flip itu ambil IELTS, terus kok sekarang waktu real testnya itu ambil PTE? Waktu itu sebenarnya alasannya karena IELTS, jujur bahasa Inggris aku masih yang belum belum bagus banget saat itu. Kayak nilai IELTS-ku tuh stuck di situ, nggak nambah-nambah, nggak maju-maju. Alasannya bukan dari tutor atau dari mana. Tutor itu udah ngasih tips yang gimana cara kita itu bisa dapat nilai yang bagus. Mungkin karena aku ngerasa kosakata dari aku sendiri itu masih kurang banget gitu. Jadi kayak bahasa Inggris aku tuh stuck di situ. Aku coba nambah-nambah, improve itu kayak kok susah banget gitu. Terus udah ambil kursus 2 bulan di Flip waktu itu
1 bulan pertama itu aku ambil basic, 1 bulannya itu ambil IELTS. Nah, waktu ambil IELTS itu kayak kayak apa ya? Aduh, kayaknya susah nih. Soalnya aku orangnya dulu sering typo kalau nulis. Sedangkan kalau di IELTS itu, misal kita tahu jawabannya, tapi ketika kita tulis itu kurang 1 huruf, itu kan pasti jawabannya salah. Jadi kayak, aduh nggak pede nih aku soalnya nulis itu suka typo, terus ngetik juga suka typo. Jadi kayaknya aku nggak bisa deh ini apa ambil IELTS gitu. Terus eh, PTI juga waktu itu di Flip itu belum ada kurs PTI. Jadi dulu belajar mandiri sama teman-teman, teman-teman dari Flip juga. Kita belajar download aplikasi APUni waktu itu. Kita coba-coba, terus dapat informasi juga kalau PTI itu kan yang nilai itu AI, jadi bukan manusia. Jadi semuanya dinilai otomatis dengan AI gitu. Terus tapi waktu itu kendalanya tes PTI di Indonesia itu kan cuma bisa di 3 tempat di Jakarta, Tangerang, Pontianak, sama Surabaya. Nah, kan jauh-jauh semua nih dari Lampung waktu itu. Nah, niatnya waktu itu pulang dari Pare, ya udahlah langsung tes gitu. Jadi sekali jalan arah pulang balik ke Lampung. Jadi ya udah akhirnya memantapkan diri udah ambil PTI aja gitu. Terus eh, mungkin nextnya ini Kak, next slide-nya. Ya, ini tadi struggle proses HV ya sama kayak yang aku jabarin tadi. Salah satunya aku langsung ke daerah Outback, langsung eh, mikirnya payslip itu tadi, padahal eh, langkah kita tuh di sini 1 tahun gitu, masih panjang kalau buat nyari payslip 3 bulan, kayaknya masih bisa nanti-nanti gitu. Tapi karena aku dulu pengennya kerja payslip dulu, jadi langsung ke regional, tembak ke regional. Jadi kayak belum ada persiapan apa-apa langsung ke daerah terpencil. Jadi ruang geraknya itu masih kayak yang terbatas. Jadi mungkin buat teman-teman itu tadi kalau sampai ke Australia ke kota dulu, jangan ke daerah regional dulu. Terus kemudian benar overthinking dan takut gagal itu pasti karena semua orang pasti ada kayak aduh nanti gimana ya pasti di dalam hati itu nanti kalau gagal gimana ya terus uangnya gimana udah keluar spend uang yang banyak gitu tapi kalau menurut aku kalau udah mantep di satu pilihan ya sekali kejebur basah aja sekalian gitu jadi jangan nanggung-nanggung jangan setengah-setengah udah setengah jalan kayaknya aku nggak bisa terus berhenti jadi kayak buang-buang waktu buang-buang uang jadi kalau bisa ketika udah memantapkan pilih WHV ini kejar terus gimana untuk warnya nanti cari info sebanyak-banyaknya gimana bisa dapat biar bisa dapat SDE WHV itu tadi terus uh, skor bahasa Inggris belum sesuai target ya itu tadi kayak yang aku bilang kayak eh, waktu aku apa kursus IELTS kenapa skorku nggak naik-naik ya gitu terus kemudian cari kerja di Australia itu nggak instan aku sendiri nganggur 1 bulan di sini itu padahal udah eh, apply door to door, sebar CV di toko-toko atau di mana itu tetap aja waktu itu karena mungkin karena seasonnya juga Christmas jadi agak susah cari kerja gitu. Terus em, jadi bahasa Inggris di Australia itu aksennya itu agak lain ya. Jadi untuk kita yang kalau kita kan mungkin commonnya itu bahasa Inggris yang dengan aksen eh, Amerika atau British kita masih agak common. Kalau orang Australia itu bahasa Inggrisnya menurutku agak lain gitu. Jadi kalau pertama kali datang
ke Australia pasti nanti, hah? Hah? Jadi kayak, waduh, ini ngomong apa orang ini? Jadi tenang aja guys, nggak kalian nanti kalau misal ngomong sama mereka, yang penting mereka paham, terus kita coba pahami apa yang mereka omongin, itu udah bagus banget sih menurut aku. Jadi jangan yang takut, nanti grammar aku salah gini-gini. Yang penting ngomong aja dulu, tabrak aja gitu. Jadi jangan, aduh malu-malu, mau ngomong bahasa Inggris malu nanti bener nggak ya aksen aku, bener nggak ya yang aku omongin. Yang penting kalau lawan bicara kalian itu paham, udah tabrak aja gitu. Terus CV juga di Australia itu beda, nggak kayak di Indonesia. Jadi kita nggak mencantumkan kayak tanggal lahir, bla bla. Terus foto, mereka itu nggak perlu itu semua. Yang penting kalian itu punya experience atau skill yang mungkin relate dengan apa yang mereka cari gitu. Jadi mungkin saran dari aku juga waktu itu kan aku buru-buru pengen banget nih pergi ke Australia. Jadi aku gak cari skill yang mungkin bisa digunakan untuk kerja di Australia karena pengalaman kerja kita itu juga dilihat sama HR di Australia gitu. Jadi kalau misal kalian pengen kerja jadi hospitality, mungkin di Indonesia kalian juga pernah kerja hospitality itu mungkin akan lebih memudahkan kalian untuk mencari kerja di Australia. Terus ada lagi juga housemate aku kebetulan dia dapat SDEWHV itu sama kayak aku tahun 2024 bulan November, tapi dia datang ke Australia itu bulan eh, belum lama ini, bulan Desember tahun 2025. Kenapa? Waktu aku tanya kenapa nggak langsung berangkat, jadi dia ngatur strategi. Jadi dia di Indonesia itu ambil kursus dulu, dia ambil kursus welding, jadi dia ngelas, belajar kursus ngelas-ngelas gitu. Terus ketika dia sampai di Australia, dia apply kerjaan yang memang dia ada experience di situ. Jadi dia kayak apa ya? Dia udah tahu nih gimana cara dia nanti um, ngelas dan lain sebagainya. Itu nanti kepake banget sih menurutku, kalau menurutku. Jadi dia ketika sampai di sini, kebetulan kalau di Australia kayaknya untuk welder itu bisa dapat sponsor. Jadi menurutku udah keren sih, udah keren tips yang dia pakai untuk bisa dapat, karena balik lagi setiap orang pasti punya keinginan sendiri. Mungkin ada yang bisa mau selesai WHV mau ngejar sponsor atau for good balik ke Indonesia, kan pasti ada. Jadi di Indonesia kemudian dia bisa apply kerja jadi welder di Australia. Nah kemudian gaji welder di Australia itu juga lumayan gitu, lumayan lebih besar daripada kerja di meat factory. Jadi kayak, wah, kenapa dulu aku nggak kayak gitu. Mungkin buat teman-teman bisa dicontoh trik dari teman aku, dia ambil kursus mungkin yang bisa masuk dari apa itu, yang job occupation list yang bisa buat sponsor. Nah mungkin teman-teman bisa mulai start dari Indonesia buat upgrade skill gitu. Boleh next slide Kak. Nah itu tadi tips persiapan WHV, mulai dari pasti syaratnya itu harus dipahami dulu, kayak WHV kan nggak boleh lebih dari 30 tahun ke atas kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah terlanjur 30 tahun ke atas, nggak terlanjur sih, udah 30 tahun ke atas mungkin bisa cari visa yang lain yang bisa buat kerja di Australia. Kayaknya ada juga visa skill kalau teman-teman beruntung gitu. Terus siapkan sertifikat bahasa Inggris. Nah, itu juga
untuk tes bahasa Inggris juga kan itu mahal, 3 jutaan sekian. Jadi kalau gagal itu kan sayang. Jadi kalau dari aku sih ambil kursus dulu, dimantepin dulu bahasa Inggrisnya, baru nanti ambil tes buat IELTS atau PTE-nya. Kemudian siap dana awal, Kak. Terus ya itu tadi, siapkan mental dan strategi karena eh, kalau mental kita juga nggak bagus, kayaknya pas di Australia juga kalau nganggur sebulan kan pasti aduh stres, aduh gimana ini pulang-pulang, aduh pasti gitu kan. Jadi persiapkan mental, terus strategi kalian tujuan ke Australia itu nanti buat for good balik ke Indonesia atau pengen dapat permanen di Australia. Jadi harus ditentuin dari awal. Terus strategi yang kalian pakai itu bagaimana gitu. Boleh next, Kak? Oke. Mungkin itu aja. Mungkin dari eh, Kakak Sofi ada tambahan, boleh. Oke, baik Kak Cindy. Terima Mhm. kasih banyak nih udah sharing nih sama teman-teman. Oke, teman-teman yuk silahkan yang mau bertanya boleh banget nih. Silahkan bisa langsung tanya-tanya aja di kolom chat teman-teman. Nanti kita bahas bareng Kak Cindy nih. Mumpung lagi hadir bareng kita di eksklusif mentoring pagi ini. Kak Cindy kerja di Harvey mulai kapan dan kerja di bagian apa? Jadi waktu sampai di Australia, itu aku 14 Desember, itu langsung menuju ke Harvey. Jadi yang aku bilang tadi, aku nggak stay di Perth dulu. Perth itu kayak kota besarnya di Western Australia. Jadi aku nggak stay di Perth, langsung ke Harvey. Harvey itu sekitar 2 jam kalau dari kota Perth. Jadi mulai kerja itu bulan Januari akhir. Jadi aku nganggur dulu kurang lebih 1 bulan, mulai kerja di Harvey Beef itu karena aku kerja di meat factory itu akhir Januari gitu. Terus boleh sharing tentang bagaimana mendapatkan rent mobil? Kalau rent mobil itu bisa cari di marketplace Facebook karena orang Australia itu mereka rata-rata masih pakai Facebook ya. Mereka jarang, kayaknya hampir banyak orang Australia itu nggak pakai WhatsApp, tapi mereka masih pakai yang sistem SMS gitu. Terus untuk rent mobil kebetulan di Harvey, kalau di Harvey sendiri itu ada eh, orang Indonesia juga yang dia eh, ngerenin mobil buat anak-anak WHV gitu. Mungkin kalau di state lain mungkin bisa cari di marketplace Facebook atau dari teman ke teman gitu. Terus untuk tempat tinggalnya waktu awal datang itu aku dicariin sama temenku. Jadi aku sebelum datang ke Australia itu kan aku ada temen di Harvey. Dan dia juga dulu lulusan Flip, dia udah berangkat duluan. Aku tanya ke dia di sana. Kemudian dia yang cariin aku dan di sana aku udah ada pemindah. Sama juga kalau karir sendiri kita di marketplace itu banyak orang yang marketplace Facebook itu banyak orang yang, tapi harus benar-benar dicek itu benar keren atau belum, atau jangan sampai kalian kena scam gitu. Oke, halo Kak Cindy, maaf tadi aku pindah device nih, tadi ada kendala agak nge-lag nih Zoom-nya. Oke, Ya. mungkin tadi sampai mana nih Kak jawab pertanyaannya nih?
untuk cari rent tadi Kak. Oke, oke. Baik, teman-teman. Ini udah banyak yang tanya nih. Tadi sampai di sekarang ada dari Kak Anissa Kina sudah terjawab atau belum nih, Kak Cindy tadi? Tadi sampai pertanyaannya Kak Cindy juga nih. Wah, sama-sama Cindy. Sama-sama nih. Ya, sekarang masih di Harvey. Ya, sekarang masih di Harvey. Jadi 1 tahun di Harvey. Wih. Jadi awal datang sampai sekarang masih di Harvey. Terus ini dari Kak Anis, Kak mau tanya, kan aku sendiri masih newbie banget soal bahasa. Apakah worth it untuk ikut di kelas ini, kelas IELTS? BTW aku berlangganan online learn. Kalau menurutku worth it sih. Kalau lebih worth it lagi sebenarnya datang ke Pare. Langsung ikut offline ya? Sama ini banyak teman dari daerah-daerah lain yang punya experience atau kita bisa sharing-sharing pikiran kita tentang WHV. Jadi kayak lebih banyak benefitnya kalau kita ketemu orangnya langsung. Kalau menurutku gitu sih. Karena aku sudah pernah merasakan manfaatnya sendiri karena teman-teman yang dari Flip juga yang bantu aku sampai sekarang di Australia gitu. Oke, lanjut Kak. Ini ada yang tanya nih, Kak Cindy udah punya pacar belum di Harvey ya? Aduh, ada aja nih teman-teman tanyanya. Aduh, aduh. Oke, lanjut nih ke Kak Ahmad Surya. Kak mau tanya perihal kursus di Flip. Bagi pemula baiknya ambil kursus apa aja ya? Mohon infonya karena masih bingung mau mulai dari mana. Bisa ngambil basic dulu Kak Sunaria atau ngambil paket yang basic 2 bulan, terus nanti tambah 1 bulannya IELTS atau PTE. Jadi Kak Cindy sekarang di Flip tuh udah ada PTE nih gitu. Karena sebelumnya kan belum ada. Akhirnya sekarang udah kita buka nih gitu. Jadi teman-teman kalau mau mengikuti jejak Kak Cindy buat join yang PTI, boleh banget ya teman-teman ya. Di Flip udah ada. Udah ada online, offline-nya sudah ada. Jadi banyak opsi gitu ya. Mau IELTS atau PTI boleh. Kalau Kak Cindy kemarin waktu di Flip berarti ngambil basicnya 1 bulan, terus lanjut IELTS 1 bulan ya kayak? Iya, ambil basic 1 bulan, terus IELTS-nya 1 bulan. Oke, oke. Ini lanjut lagi dari Kak Renggina. Hai Kak, aku izin tanya, untuk dana deposit itu isi rekeningnya harus dicicil atau langsung diisi 5.000 dolar Australia dan berapa lama kita harus mengendapkan dana tersebut? Nah, kalau seperti itu gimana nih Kak? Kalau itu sebenarnya nggak harus yang ngendep gitu kan. Bisa transaksi keluar masuk kecil-kecilan kayak gitu, tapi jangan tiba-tiba dana masuk berat 5.000 dolar gitu. Jadi takutnya untuk mengantisipasi nanti kalau kita kena random check. Jadi biar pihak dari imigrasi Australia nanti tuh nggak curiga. Kok bisa nih dana tiba-tiba masuk segini banyak? Karena nanti kalau kena random check kita itu kayak harus ngasih rekening koran gitu. Jadi kalau bisa ya masuknya bertahap gitu. Kalau aku dulu karena aku dananya dana pinjaman jadi langsung banyak gitu. Tapi alhamdulillahnya dulu aku lolos nggak kena random check. Kalau ada yang tanya gimana cara nggak kena random check, nggak tahu karena itu random. Gitu. Kalau Kak Cindy dulu dana mengendapnya berapa lama tuh Kak? Karena aku kan pernah gagal, di war yang pertama. Itu habis masuk karena gagal tarik lagi keluar di rekening nggak ada dana sama sekali. Terus pas udah diumumin tanggal war yang November itu, yang untuk war November baru tuh masuk lagi, tapi dicicil bertahap 30 juta kemudian 25 juta karena aku waktu itu 55 juta di rekening supaya lebih agak aman. Sebenarnya kalau random check kayaknya nggak aman sih karena dananya yang langsung masuk segitu banyak. Jadi contoh buat teman-teman kalau bisa masuknya secara bertahap. Gitu. Oke, ini nyambung sama pertanyaannya Kak Condro Buono nih Kak. Ini terkait dengan
uangnya kakak yang dibawa tadi kan $1.000 Australia tuh. Terus kalau untuk bank referensinya kan $5.000 Australia. Berarti Kak Cindy itu mengendapkan uangnya sampai visanya granted atau waktu gimana nih? Sampai mana Jadi gitu? 5.000 AUD waktu itu aku eh, tahan dulu sampai visanya granted. Ketika visa udah granted, dana yang 5.000 karena itu kan dana pinjaman ya. Jadi langsung tarik, langsung balikin ke orangnya. Oke, jadi gitu ya Kak Chandra Buana ya. Jadi ketika visanya udah granted, bisa ditarik kayak gitu. Tapi teman-teman Yang kalau penting mau lebih visanya lama, granted dulu. iya, yang penting visanya harus granted dulu ya teman-teman ya. Iya. Atau kalau mau diendapkan lebih lama lagi juga nggak apa-apa gitu. Lebih. Nggak apa-apa. Bagus lagi kalau itu uang kalian sendiri, jadi bisa buat bekal kalian kalau ke Australia. Jadi kalau misal kalian nganggur 1 bulan, 2 bulan, masih ada uang lah. Oke, ini dari KM Yavi. Saya mau tanya Kak, saran tujuan nggak ke regional dulu dan fokus ke daerah kota dulu itu apa ya? Dan di kota tujuannya untuk apa? Sebenarnya kota di mana aja itu bebas ya. Kalau bisa ya kota-kota besar yang bisa buat ya itu tadi, kalau misal belum dapat kerjaan kalian masih bisa daftar Uber. Itu karena Uber itu membantu banget kalian buat hidup di sini lumayan, buat tambah-tambah bayar rent, beli makan. Karena kalau kalian nggak ada pemasukan sama sekali, itu kayak aduh berat banget. Seberat itu karena biaya rent di sini itu udah mingguan besar, biaya makan juga lumayan. Walaupun udah dihemat-hemat, tetap aja kerasa pengeluarannya itu besar kalau kalian nggak ada pemasukan. Kalau kotanya bisa di kota Perth, Sydney, Melbourne, Brisbane, pokoknya ya kota-kota besar lah. Jangan ke daerah regional. Daerah regional itu ya daerahnya sepi, nggak yang kota besar gitu. Oke, gitu ya, Kak Yavi ya, sudah terjawab ya. Oke, lanjut Kak Muhammad Faisal. Di Harvey banyak orang Indonesia di sana, Kak Cindy. Banyak nggak, Kak, kalau di sana? Banyak kali. Oh iya, banyak temannya ya ternyata. Itu pasti bakal ketemu orang Indonesia. Tenang aja. Di sini orang Indonesia kayak sudah menjamur. Banyak kali. Terus alhamdulillahnya orang-orang yang aku temui selama WAP di sini di Harvey itu orangnya baik-baik, jadi saling bantu. Jadi gimana kitanya menempatkan diri aja gitu. Oke, lanjut ini Kak Cindy juga tanya lagi nih. Kak, kalau masuk ke Mid Factory, bulan apa yang paling banyak open recruitment dan shift atau jam kerjanya bagaimana, Kak? Pokoknya nggak tentu ya, soalnya tergantung uh, dia butuh orang atau enggak, ada yang keluar atau enggak. Tapi kalau selama aku mengamati di Harvey, khususnya di Harvey Beef ya, kalau di daerah lain nggak tahu kalau di. Jadi kalau di Harvey Beef sendiri, biasanya orang-orang itu datang cuma untuk ngumpulin payslip. Jadi biasanya mereka tuh kalau payslipnya udah selesai, udah terkumpul, mereka bakal cabut. Kalau di Harvey Beef sendiri itu yang banyak orang pergi, maksudnya cari kerjaan baru itu di bulan Januari, Februari. Cari kerja baru gitu. Terus untuk shift kerjanya itu kalau day shift kan ada dua shift. Jadi ada yang kerja day shift, ada yang night shift. Kalau aku night shift. Jadi kalau yang day shift itu tergantung departemennya. Ya departemen yang di boarding room, yang packer kayak aku, itu biasanya berangkat dari rumah itu biasanya jam 4. Mulai kerja itu jam 5 kalau nggak salah. Terus selesainya itu jam 4 sore. Jadi kurang lebih ya 10 sampai 11 jam. Terus kalau shift malam itu aku mulai kerja jam 4, pulang biasanya jam 1 malam. Jadi kurang lebih 8 sampai 9 jam gitu. Oke, baik Kak. Ini lanjut lagi ada yang tanya, kalau di Harvey Beef itu bisa dapat sponsor nggak Kak Cindy? Bisa berpeluang? Bisa, bisa. Tapi harus punya skill
skill pegang pisau. Jadi kayak kalau cuma packer kayak aku nggak bisa ngerti. Jadi harus pegang pisau, fight, baru nanti bisa pegang. Oke, lanjut ya Kak Cindy ya dari pertanyaannya siapa tadi? Oh ini, kalau dari Kak Ahmad Kurnia World It PTI atau iOS Kak? Sebenarnya ini tergantung sama orangnya juga nggak sih? Iya, tergantung orangnya. Kalau ada temanku yang mereka kesusahan di PTI tapi mereka bagus di IELTS, ada juga yang uh, bagus di PTI tapi di IELTS-nya susah, tergantung orangnya. Jadi kalian nyamannya yang mana? Itu tergantung pribadi masing-masing gitu. Kalau dari Kak Cindy kemarin PTI-nya tuh hasilnya keluar cepet ya Kak ya? Tahu berapa lama tuh keluar hasilnya kira-kira? Waktu itu 5 hari. Sebenarnya 2 hari itu bisa keluar, tapi waktu itu karena mungkin aku tesnya itu uh, udah mendekati apa ya? Tesnya itu kan aku bulan apa ya? Kalau nggak salah bulan Desember. Desember. Jadi mungkin mendekati tahun Natal itulah pokoknya. Mungkin agak sedikit lama gitu. Oke. 5 hari udah keluar. Oke, ini lanjut dari Kak Novita. Kak, kalau kita punya pengalaman jahit dan mengajar 5 tahun, bisa nggak ya nyari kerja di Australia? Nah, aku juga lagi nyelesain kuliah, masih semester 7 nih, Kak. Insya Allah tahun ini lulus. Kira-kira apa aja yang harus aku persiapkan, Kak? Kalau persiapan visanya dulu, dapat visa dulu. Oh iya, betul. Baru di sini cari kerja. Kalau pengalaman kan itu nanti bisa dilatih di CV untuk kalau pengen kerja sesuai pengalaman ya cari di tempat kerja ya sesuai pengalaman kakak gitu. Jadi kalau misal ada pengalaman jahit ya cari kerja yang bisa tempat yang bisa open untuk orang jahit. Kalau ngajar di Australia sendiri itu agak susah ya kalau menurutku karena ijazah kita yang dari Indonesia itu nggak bisa dipakai di Australia. Karena aku sendiri pengennya sih bisa ngajar juga di Australia, tapi kemarin dapat info ijazah kita tuh kalau nggak ini belum valid ya infonya, tapi dapat info itu ijazah kita itu bisa kayak dinilai dari ACECGE atau apa ya, pokoknya ada lembaga untuk nilai ijazah kita itu bisa nggak ngajar di Australia itu kayaknya itu ada. Tapi kayaknya kalau pengen ngajar itu mending ambil kursus childcare dulu deh buat langkah awal yang lebih murah lah daripada kalau kuliah kan di sini lumayan mahal gitu. Jadi kalau pengen tetap ngajar mungkin bisa dimulai dari childcare dulu. Oke, gitu ya Kak Novita ya. Jadi siapin dulu untuk visanya. Dan pertama kakaknya bisa ikut kursus bahasa Inggris dulu ya, biar memenuhi persyaratan gitu. Soalnya kan ada persyaratan minimal IELTS ataupun PTI-nya, skornya ya teman-teman ya. Oke, lanjut ini dari Kak Anissa Kina lagi nih. Nah Kak, kalau pembelajaran daring, tips dong untuk cepat bisa. Apakah sering latihan sendiri, latihan ngucap bahasa Inggris, atau barangkali ada tips yang lain nih biar pede. Kalau dari Kak Cindy sendiri kemarin gimana nih Kak? Latihannya tuh. Latihannya karena kan aku ada tutor dulu, tutor di Flip itu selalu ngasih tahu yang penting tuh pede ngomong dulu, urusan grammar nanti gitu. Yang penting orang paham apa yang kamu maksud. Kalau grammar apa, tenang aja, di Australia nggak bakal ada yang namanya polisi grammar gitu. Udah ditekankan nggak bakal ada polisi, nggak ada yang ada yang koreksi grammar kamu. Jadi pede aja, yang penting orang tuh paham apa yang kamu ngomongin. Tapi kalau untuk tes bahasa Inggrisnya kayak IELTS jangan disepelein grammarnya gitu. Jadi yang penting pede dulu, nanti grammar itu bisa, kalau menurutku bisa mengikuti lah sambil latihan setiap hari gitu. Terus waktu itu di Flip juga kan kita kayak dilatih buat ngobrol
ada buat ngobrol sama temennya, sama tutornya pakai bahasa Inggris kan kayak ya. Jadi kayak bagus sih. Dari pagi sampai malam kita ada kegiatan terus untuk ngomong bahasa Inggris. Oke, jadi gitu ya Kak Anis Sakinah ya. Kalau dari Kak Cindy berarti kan latihannya ketika kursus di Flip itu benar-benar kan English area ya teman-teman ya. Jadi lingkungannya juga mendukung untuk teman-teman biar bisa latihan atau pede ngobrol pakai bahasa Inggris sama teman-temannya kayak gitu. Nah, Kak Anis juga bisa gitu, bisa sambil belajar sama temennya, bisa sambil belajar untuk aktif tuh untuk ngobrol bahasa Inggrisnya gitu. Oke, lanjut. Ini ada yang tanya nih, Kak Cindy, cara belajar IELTS efektif biar bisa dapat skor 5,5 itu gimana, Kak? Boleh sharing soal-soal mock test nggak, Kak, di mana webnya? Mungkin kalau ini Kak Sofi yang bisa jawab ini. Oke, karena Kak Cindy PTI ya, teman-teman ya. Jadi Kak Cindy tuh ngambilnya PTI, bukan IELTS. Nah, kalau misalkan teman-teman mau latihan untuk belajar IELTS, itu bisa join di Flip. Nah, di Flip nanti juga ada mock up IELTS-nya tuh di web kita. Nanti teman-teman bisa latihan soal di situ, bisa tahu nih kira-kira band skornya kalian tuh berapa setelah mengerjakan tesnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya seputar program belajar di Flip ataupun mau info untuk mock up tesnya, boleh nanti langsung japri Miss Sophie aja. Nanti aku jelasin, aku kasih info gitu teman-teman ya. Oke, lanjut dari Oke, Kak Anissa lagi nih tanya. Kalau dari Kak Cindy nih, sebulan pas nganggur itu pengeluarannya gimana, Kak? Berapa, mengeluarkan berapa uang gitu katanya. Jauh beda sama di Indonesia sih, masih ya kalau untuk udah kerja di sini masih terjangkau kalau udah dapat penghasilan dari sini. Tapi kalau misal kayak aku nganggur itu kayak aduh ini kayaknya buat makan, buat bayaran aja ini duit udah aduh gitu. Terus kemudian waktu itu aku ada travel mate, dia juga alumni Flip juga waktu itu. Jadi kita sharing room. Jadi lebih murah lah kalau sharing room itu biayanya lebih murah. Terus makan juga waktu itu kita belanjanya bareng. Jadi pengeluarannya itu bareng. Jadi misal beli sayap ya sayapnya dipotong waktu itu. Ya pokoknya dihemat-hemat lah. Gimana cara kita buat hidup sehari-hari di situ. Kayaknya waktu itu aku seminggunya itu $50 lah berdua karena saking hematnya gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi bisa sambil masak sendiri teman-teman di kosnya barangkali biar bisa lebih hemat ya. Beli makanan jadi di Australia itu mahal sekali. Jadi lebih banyak masak sendiri gitu. Tuh. Jadi pinter-pinternya teman-teman buat mengatur uangnya, strateginya teman-teman biar sambil menunggu dapat kerjaan, dapat gaji juga, teman-teman bisa hemat dulu gitu ya Kak Cindy ya. Biar nggak Iya. boncos di awal gitu. Oke. Oke, ini dari Kak Regina. Maaf Kak, izin tanya lagi dari pengalaman Kak Cindy yang langsung datang ke Harvey, apakah Kakak mengurus TFN dan bikin account bank di regional juga atau harus di kota besar Kak? Kalau dari Kak Cindy kemarin gimana Kak? Uh, pokoknya seminggu pertama kalian datang di Australia itu kalian harus ngurus TFN, terus bank account. TFN itu kalian bisa urus online. Jadi hari pertama kalian sampai di Australia itu kalian bisa urus. Tapi pokoknya kan hari pertama itu kalian beli SIM card Australia, wajib pakai SIM card Australia. Terus oh ya, satu lagi buat teman-teman yang mau ke Australia, cek dulu HP kalian bisa nggak dipakai di Australia. Soalnya kemarin HP aku nggak bisa buat support. Kayaknya sekarang udah 5G atau apa gitu. Pokoknya ada kok website buat ngecek HP kalian bisa dipakai di Australia atau enggak. Waktu itu kebetulan HP aku nggak bisa. Jadi aku terpaksa ada pengeluaran baru, beli HP. Beli HP baru ya. Nah itu. Jadi lebih baiknya kalian dari Indonesia itu dicek dulu HP kalian bisa nggak nanti pakai SIM card di Australia gitu. Ada nggak muncul nggak sinyal kalian nanti. Oke. Terus apa tadi pertanyaannya? Oh ya TFN. Um,
hari pertama itu ngurus TFN, karena TFN itu bisa ngurus online. Kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube banyak. Terus pokoknya seminggu pertama itu kalian nggak usah seminggu lah, 3 hari pertama itu kalian harus ngurus bank, terus TFN. Untuk banknya sendiri kalau di daerah regional ada, tapi mungkin yang di daerah regional nggak sebanyak yang di kota besar. Jadi kalau aku waktu itu emang ke kota deket Harvey, itu sekitar 35 menit dari Harvey. Jadi buat banknya di situ. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi waktu sampai di Australia bisa mulai disiapin tuh untuk keperluan-keperluannya. Karena kalau nanti kalian nggak urus TFN, nggak langsung urus TFN, ketika kalian nanti dapat kerja, terus pasti nanti sama company itu dimintain TFN. Karena kalau kalian nggak kasih TFN, nanti pajak kalian yang dipotong itu lebih besar, jadi besar banget gitu. Buat gaji kalian dipotong pajaknya besar. Oke, baik Kak. Oke, ini ada yang tanya Kak. Apa kamu tanya? Akun sosmednya Kak Cindy. Wah, ini cek dulu di Instagramnya Flip teman-teman. Ya, bisa cek di Instagramnya Flip ya. Nanti bisa sharing tuh sama Kak Cindy. Dan mungkin teman-teman nanti bisa join lagi di kegiatan kayak gini ya, di eksklusif mentoring ataupun di kegiatan webinar. Nanti bisa sharing lagi nih sama Kak Cindy. Mungkin bisa di topik yang lain atau mungkin di konsultasi yang lain kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini ada yang tanya lagi. Kak, kalau dari Ren ke Harvey Bis, berapa menit perjalanan dan tinggal di daerah mana Kak di Harvey-nya kalau gitu? Nah, kebetulan aku dapat Ren itu yang deket dari Harvey Beach, cuma 5 menit dari Ren. Dekat ya. Jadi Harvey Beach itu kotanya kecil, jadi nggak banyak, jumlah penduduknya juga nggak banyak, jadi kotanya kecil. Cuma sepetak lah, mungkin sama Pari masih besaran Pari, jadi kecil, jadi nggak jauh. Jadi kalau mau naik sepeda juga bisa. Terus untuk biaya rent di Harvey itu sekitar, kalau sharing room itu sekitar 150 sampai 250. 250 itu udah private. Oke, jadi deket ya Kak ya berarti ya? Oke, terus ini ada yang tanya nih dari Kak Condro Buwono. Kalau waktu interview Kak, pertanyaannya kayak gimana tuh kalau dari Kak Cindy kemarin? Kalau interview, pengalaman kalian dulu. Soalnya kan waktu itu pengalamanku sebenarnya nggak relevan dengan kerjaan di factory ya. Jadi dia kayak, kamu nanti sanggup nggak kerja di sini, katanya kan berat, katanya gitu. Terus sedangkan aku lihat di CV kamu satu tahun belakang ini kamu itu guru SD, katanya kayak gitu. Kamu kira-kira mampu nggak? Terus jawab aja kalian bisa atau enggak, itu sesuai kalian. Karena nanti kan sebelum waktu interview itu juga nanti ada sesi kayak tes fisiknya kalau di factory. Jadi kayak kalian suruh angkat barbel, terus push up, sit up, banyak kayak gitu lah. Ada kayak gitu. Jadi dari tes urin, terus nanti semuanya ada. Oke, gitu ya Kak Condrogono ya. Jadi bisa mulai disiapin tuh dari sekarang. Kira-kira kakaknya biar nanti dapat pekerjaan di Australia, tipsnya gimana interviewnya nanti boleh di next mentoring juga kita akan bahas lagi lebih detail ya barangkali ya gitu teman-teman. Oke, terus ini ada yang bilang nih, untuk saving $2 per orang susah banget Kak hidupnya. Kalau dari Kak Cindy kemarin gimana nih Kak? Waktu di Australia awal-awal untuk save money-nya gitu. Save money waktu udah dapat kerja nih. Mm-mm. Sebenarnya kalau udah dapat kerja tergantung gaya hidup orang masing-masing sih. Kalau aku masih bisa saving money ya $800 bisa lah seminggu. Gitu ya teman-teman. Jadi tergantung gaya hidupnya teman-teman juga. Teman-teman mau yang gimana nih? Mau berhemat atau enggak?
Jadi kalau misalkan mau berhemat bisa tadi infonya ya bisa masak di kosnya dulu, habis itu bisa buat jalan-jalannya bisa dihemat-hemat dulu gitu ya. Kerja dulu yang penting ya teman-teman ya, biar bisa nanti lanjut di tahun kedua WHV-nya gitu ya kayak. Tadi mm, Kedua itu juga diminta kayak dana di rekening kalian tuh berapa gitu. Tapi nggak tahu harus 5.000 AUD minimal atau enggak. Kayaknya kayaknya sih bisa di bawah itu juga tetap kredit kalau kalian apply-nya onshore. Kalau offshore kayaknya tetap harus 5.000 AUD deh kayaknya. oke. Oke, ini dari pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kak Chandra Buana. Kalau menurutnya Kak Cindy lebih worth it di pertanian atau mid factory nih? Jadi, tapi kalau dengar dari cerita teman-teman di ada Australia itu tergantung. Kadang ada yang under under rate, jadi dibayarnya nggak sesuai dengan uh, upah minimum di Australia gitu. Jadi terus kalau di apa di pertanian itu kata teman-teman yang udah pernah kerja di pertanian itu panas. Kalau pas waktu summer itu panas. Terus kalau musim hujan itu pasti berhenti nggak kerja. Jadi tergantung musim juga kalau di pertanian. Kalau di meat factory itu stabil. Jadi um, hujan, badai, halilintar, topan tetap kerja kalau udah ada rosternya gitu. Jadi kalau di menurutku sepertinya lebih worth it di meat factory sih karena jam kerjanya stabil gitu. Oke, baik gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada yang tanya deh Kak, terakhir ya Kak, satu lagi. Kalau menurutnya Kak Cindy nih, mid factory di Harvey sama di Bunbury bagus mana Kak Cindy? Aja sih kayaknya Sama aja ya. Tadi kembali lagi ke teman-teman ya sebenarnya tuh ya. di mana aja kayaknya sama aja. Hmm. Oke, betul gitu ya teman-teman gitu ya. Oke, baik teman-teman, akhirnya kita sudah di penghujung kegiatan eksklusif mentoring nih di pagi hari ini yang di weekend ya teman-teman. Maaf banget mengganggu waktu teman-teman, mengganggu waktunya Kak Cindy juga, waktunya berlibur ya harusnya ya. Tapi kita harus produktif bareng ya, nggak apa-apa ya. Kita harus produktif buat nyiapin teman-teman biar lebih siap untuk WHV ke Australia nantinya gitu. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak nih sama Kak Cindy udah berkenan join di kegiatan kita. Dan mohon maaf tadi ada kendala dari akunya, mulai dari Zoom meeting ataupun PPT-nya tadi. Mohon maaf banget. Semoga nanti ke depannya bisa jadi bahan evaluasi juga buat kami dari pihak Flip kayak gitu. Oke, mungkin dari Kak Cindy ada yang mau disampaikan nih Kak, buat pesan nih buat teman-teman yang mau persiapan buat WHV gitu, kira-kira apa nih pesannya gitu. Katanya tetap semangat buat kalian yang sedang memperjuangkan masa depan kalian ya. Yang lagi belajar bahasa Inggris, semoga nanti tesnya dapat skor yang memuaskan yang bisa digunakan untuk apply SD WHV. Terus buat teman-teman yang baru tahu WHV, semoga kalau kalian minat di WHV, semoga jalan kalian dipermudah lah, diperlancar ke Australia. Semoga uh, banyak-banyak doa, terus semoga pokoknya kayak kata quotes itu, apa yang menjadi takdirmu tidak akan pernah uh, mendahuluimu atau tidak pernah meninggalkan. uh, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Flip karena uh, udah banyak lah membantu saya sampai saya bisa sampai di Australia. Uh, Berkat Flip juga saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat, akhirnya saya bisa sampai di Australia. Pokoknya buat teman-teman semua semangat, jangan menyerah. Gaji dolar lebih menggiurkan daripada gaji di Indonesia ya. Oke, gaji dolarnya lagi menunggu ya Kak ya, menunggu teman-teman Flip nih ya. Oke, jadi biar lebih semangat lagi. Oke, wah ini ya keren banget kuatnya. Ini makasih banyak Kak Cindy ilmunya. Oke, terima kasih juga ya teman-teman sudah join di mentoring kali ini. Semoga nextnya kita bisa ketemu lagi, bisa sharing lagi ya Kak Cindy ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin itu aja untuk kegiatan eksklusif mentoring pagi ini.
Aku tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Kak Cindy. Terima kasih, teman-teman. Ah, spill.